pria berjiwa kepemimpinan kelahiran Makassar 20 Januari 1962 ini memiliki nama lengkap Insinyur Abdul Rozak Wawu yang di kalangan teman-temannya lebih akrab dipanggil Aca. Motivasinya hanya satu, beliau bertekad memajukan daerahnya Sulawesi Selatan ini agar bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek seperti yang pernah dilakukan sang idolanya, yakni Baharudin Yusuf Habibie. Ketokohan Habibie telah menjadi rujukan bagi jebolan Fakultas Teknik Sipil Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Unhas, telah mengokohkan tekadnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya daerah Sulawesi Selatan yang mandiri, berkualitas, dan bermartabat. Beliau yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Direktur PT Asia Petchrome Service, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pengeboran untuk minyak, gas, dan panas bumi, lahir kemudian tumbuh dan besar di lingkungan keluarga harmonis. Oleh kedua orang tuanya, ayah dari 4 orang anak ini sejak kecil sudah ditanamkan adab Bugis Makassar, yakni Sipakatau, Sipakaine, Sipatokong, dan Sipakalebi. Prinsip Sipakatau artinya saling menghormati, Sipakaine bermakna saling mengingatkan, Sipatokong artinya saling bekerjasama, dan Sipakalebi artinya saling menghargai dan menjaga silaturahmi. Senantiasa menjadi panduan langkahnya dalam mengarungi kehidupan. Beliau mengawali karir pekerjaannya sebagai junior inspektor di konsultan jalan dan jembatan pada PT Virama Karya. Selanjutnya, suami dari Rahmawati ini masuk di Badan Pengkajian dan Teknologi Penerapan Teknologi BPPT yang ditempatkan di Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS dengan jabatan terakhir Kepala Bagian Pengendalian Riset dan Development. Dan kini, beliau kami panggil dengan sebutan Puang Bro. Berawal dari obrolan santai tanpa batas di Sisa Cafe Art Hotel at Mangkuluhur, Jakarta Pusat, kemudian lahirlah program acara podcast bertajuk Obras Sisa Puang Bro pada channel YouTube @Sisa Puang Bro. Selamat Puang, tarik dalam sisang puang, lalu buang segala kepenatan aktivitas keseharian, baik di rumah, di kantor, berdagang, bisnis proyek, apapun itu, mari bersantai bersama Sisa Puang Bro. Siap ya, Pak Jenderal Bro Laksma. Ya, di Sisa Puang Bro Obras. Jadi ada hal-hal penting yang saya ingin mungkin bisa klarifikasi, mungkin juga ada sedikit kritikan terhadap pemerintah lah ya, bahwa apa sebenarnya yang diinginkan, dan saya tahu persis bahwa Menteri Pertahanan kita ya Dr. Prabowo Subianto ini sangat concern. Nah, melihat tadi anggaran-anggaran yang beliau betul-betul perjuangkan supaya bisa memenuhi tadi, bukan lagi sebenarnya, mestinya kita harus sudah melompat, bukan lagi ke minimum ya alutsista kita, tapi mungkin sudah harus ada peningkatan ya kan, dengan berkembangnya teknologi. Tentu misalnya kita kembali ke industri strategis, industri pertahanan, PTDI misalnya, yang sebenarnya punya ahli-ahli dan fasilitas bisa sampai kemungkinan bisa inovasinya ke depan itu seperti rudal ya misalnya, contohnya. Karena saya tahu di PTD itu banyak ahli-ahli kita, apapun sebenarnya kita bisa buat, tapi tergantung tadi ke anggaran. Karena mereka sekarang ini programnya kan seperti military transport ya, kayak CN235 serinya itu sudah bisa mendukung yang kita mungkin hanya Hercules yang selalu kita, tapi PTD dan mereka juga punya untuk satelit juga. PTD ini cukup kuat di di aerospace.
Nah kemudian Pindad saya tahu juga, saya ikuti terus, mereka kembangkan terus ya alutsista sesuai dengan keinginan pemerintah bahwa tadi matra ya, udara, laut, kemudian darat. Kita lihat sekarang apa yang telah dilakukan, contohnya misalnya Pindad. Mereka kembangkan yang namanya ada kendaraan taktis, kendaraan tempur. Kemudian memang juga mengembangkan terus PT Pindad ini sebagai industri hankam. Misalnya kita mungkin pernah baca ya, kalau saya sering mengikuti. Misalnya ada Maung ya, Maung yang ini yang kendaraan taktis, kemudian ada Anoa ya, Anoa, kemudian ada artinya tank, panzer, ini luar biasa ini, dan sangat saya lihat didukung oleh Kementerian Pertahanan kita. Betul. Supaya ini kembangkan terus ini, karena ini kan darat kita ini kan juga harus dilindungi juga minimal kan dengan peralatan-peralatan ini, sehingga saya kira ke depan mungkin ya mudah-mudahan pandemi kita hilang, ekonomi Indonesia kita tahu juga bahwa Indonesia ini masih disegani karena kena pandemi COVID-19 ini kita masih bertahan. Dengan masih pertumbuhan kita bisa tahan 4-5%. Ini kan luar biasa. Yang lain sudah di atas 10-20. Dan data yang saya dapat terakhir ini, dalam alutsista kita ya, sistem kita ini, pendiapan alutsista kita ini sebenarnya kita luar biasa. Ya, kita itu nomor 15. Ya, ranking 15, malah 16 itu Jerman. Kemudian 17 itu Australia dan 18 Israel. Ini kan pemerintah ini kan luar biasa. Kalau kita lihat bahwa mereka benar-benar bagaimana kita punya teritorial nih di yang luas ini itu bisa dijaga. Nah, mungkin kedepannya ini kalau tadi bilang sampai 2024, tentu kan keinginan Kementerian Pertahanan kan berharap meningkat. Tidak hanya tadi minimal logistiknya, tapi tentu sudah harus naik. Kebijakan pengadaan alutsista ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Karena apapun itu kita harus kembalikan dulu ke publik. Karena setiap kesepakatan atau kebijakan yang kita ambil ya dari pihak pemerintah tentu harus mendapat approval dari parlemen, approval dari rakyat. Nah, khususnya dalam meningkatkan anggaran pertahanan ke depan. Nah, kalau kita lihat trennya yang ada kan dari 2022 ke 2023 sebenarnya kan ada penurunan gitu ya. Ya, tetapi tidak lalu kemudian penurunan itu sesungguhnya mengurangi semangat bagaimana membangun sektor pertahanan kita. Nah, karena itu memang kebijakan yang paling penting hari ini yang kita harus lihat bagaimana kebijakan pengadaan yang kita harus kelola secara baik. Karena bagaimanapun kalau kita bicara belanja alutsista itu tidak seperti mengelola belanja kebutuhan rumahan. Ya, itu harus direncanakan jauh sebelumnya. Makanya ada renstra, ada target-target minimum essential force. Nah, kemudian untuk itu pula juga kita tidak lagi terlalu banyak melakukan import, ya. Yang kemudian import itu mendominasi belanja alutsista kita gitu ya. Gitu. Jadi produk dalam negeri dengan berbagai alasan sehingga seringkali bagaimana mendorong industri pertahanan kita itu tersendat gitu ya, karena ya anggaran yang kita alokasi justru procurement keluar, tidak justru membackup industri pertahanan atau industri strategis yang sudah ada. Karena itu memang diversifikasi sumber pengadaan ini perlu kita pertimbangkan gitu ya. Nah, selain itu anggaran
pembelian alutsista tidak dialokasikan untuk beberapa renstra saja, ya, tetapi bagaimana kemudian yang perlu kita pikirkan ke depan bisa memberi dampak terhadap posisi tawar kita dalam konteks transfer of technology. Itu juga menjadi poin. Dan kemudian saya pikir kalau kita ingin melihat melihat bagaimana ke depan sistem pertahanan kita itu bisa kuat, lalu kesinambungan pembangunan dalam sektor pertahanan itu terus bisa berlangsung, maka pemerintah harus membuat semacam new roadmap atau peta jalan baru, ya, bagaimana kemudian menerjemahkan kebutuhan, ya, pertahanan kita secara baik, ya, untuk mendapatkan suatu pertahanan yang bisa dikatakan sebagai pertahanan yang kuat, yang kokoh, dan bisa dikatakan juga sebagai pertahanan yang lebih kompetitif, ya. Artinya lebih kompetitif konteksnya dihadapkan pada industri pertahanan. Industri pertahanan yang mengembangkan atau memproduksi berbagai komponen alutsista dan seterusnya, itu harus kompetitif juga dalam konteks dihadapkan pada industri pertahanan yang ada di luar, gitu, sehingga juga bisa bernilai ekonomi dan menopang pertumbuhan ekonomi kita. Nah, selain itu saya kira saatnya juga Indonesia harus mengelola, ya, industri pertahanan lokal kita. Artinya bahwa bagaimana industri-industri yang saat ini yang sudah masuk dalam klaster defense industry ID itu, ya, itu terus kita dorong untuk tetap bisa lebih produktif, ya, tetapi tidak lalu kemudian pemerintah boros dalam mengeluarkan berbagai sumber daya, lalu kemudian returnnya tidak mempunyai keseimbangan yang baik, gitu, ya. Nah, lalu yang lain tentu ke depan ekosistem industri pertahanan ini harus dibangun, kemudian supply chain, rantai pasok juga harus kita jaga, bagaimana assembling, kemudian maintenance, repair, overhaul itu juga harus dipertimbangkan, karena alutsista yang kita beli itu kan teknologi tinggi dan butuh perawatan. Jadi kalau kita beli alutsista tentu juga harus dirawat, gitu, ya, harus ada peremajaan. Nah, sehingga ya industri pertahanan bisa menangani apabila ada alutsista kita yang sudah mulai uzur atau mungkin memerlukan peremajaan, harus dilakukan maintenance, repair and overhaul misalnya, gitu. Nah, kemudian ya perlu ada simulasi untuk mengukur kesiapan dan kemampuan kita dihadapkan pada isu-isu ancaman yang mulai mengemuka atau kembali mengemuka, misalnya terkait dengan perang. Karena dari waktu ke waktu sejak kita selesai merdeka, kita tidak pernah lagi berpikir perang, kan. Kita hanya mempertahankan kedaulatan wilayah, memproteksi. Nah, pertanyaannya, apa mungkin ke depan itu kita dihadapkan pada suatu perang seperti apa yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia? Nah, kita harus buat simulasi. Jadi harus ada skenario planning yang kita buat, bagaimana kemudian membangun kemampuan kita berbasis pada skenario-skenario yang ada. Harus ada simulasi itu. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Kita butuh, ya, kemampuan, atau kita membutuhkan intelektualitas, akademisi riset yang kemudian bisa menghasilkan suatu produk-produk yang notabene bisa menjadi basis akademik bagi pembangunan kekuatan pertahanan kita ke depan. Itu yang saat ini yang kita coba galakan melalui lembaga perguruan tinggi misalnya, ya, mengaktifasi semua lembaga-lembaga riset yang berkaitan dengan pertahanan agar kemudian bisa mendapatkan asupan dalam rangka memformulasikan kebijakan pertahanan kita ke depan. Kalau kita sudah diskusi, ya, masalah pendanaan, ya, pertahanan keamanan kita, kalau tiba-tiba kita menaikkan, ya, anggaran kita yang luar biasa misalnya
sesuai dengan rencananya menteri kita, kementerian kita, bahwa ke depan itu kan memang harus kita naikkan. Walaupun ya saya kira tadi ada respon tentu kritikan-kritikan dari rakyat melalui DPR bahwa masih ada hal yang penting. Tapi kalau kita lihat di ASEAN, ya, ASEAN anggaran industri pertahanan kita itu masih di bawah Singapura. Nah, tapi alhamdulillah kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini, sejak Dr. Prabowo Subianto, Menteri kita Pertahanan kita, ini aware, dan tadi disinggung mengenai supaya kita tidak import banyak ya dari luar, bahwa memang industri pertahanan kita harus disupport ya, supaya lokal konten, inovasi yang dilakukan ini mereka bisa jalankan. Karena tanpa dukungan dana untuk kita melakukan inovasi, sehingga lokal konten kita yang sekian banyak, mungkin 70% misalnya dari luar, ini kita bisa minimal tingkatkan pelan-pelan jadi 50%. Kan ini udah luar biasa. Dan saya selalu dengar pidato Presiden kita Joko Widodo bahwa industri hankam kita ini harus kita mengurangi impor, sehingga dana-dana dari yang dianggarkan untuk alutsista ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan oleh industri pertahanan kita. Nah, seperti contoh kita lihat PT PAL. Kapal selam kalau pindah tadi sudah banyak sekali yang dia untuk angkatan darat. Sekarang misalnya di laut kita tahu ya bahwa dengan bisa kita membuat kapal selam ini kan kita sudah setara dengan negara-negara maju, bahwa ini kan tidak gampang. Dan PT PAL kita lihat ini sekarang ini luar biasa. Kira-kira ke depan dengan anggaran kemarin ini sempat 2023 ini turun dibandingkan dengan 2022 ya. 2022 itu kan 134 triliun, kan 2023 ini kelihatan ada penurunan menjadi 123. Nah, mudah-mudahan ini dengan ekonomi kita saya rasa membaik, pandemi ini mungkin ya pemerintah ya melalui tentu parlemen, DPR kita bisa memberikan lagi untuk kelonggaran untuk inovasi-inovasi industri pertahanan kita. Jadi kembali lagi kalau kita mengacu pada pengalaman yang ada ya, negara-negara maju, memang pemberdayaan dan penguatan industri pertahanan nasional itu tidak hanya diarahkan pada semata-mata untuk kemandirian pemenuhan kebutuhan alutsista saja. Berbeda kalau kita mengacu pada negara-negara yang berkembang. Bagaimana kemudian kita mewujudkan dulu minimum essential force kita. Ya, itu dalam pengertian bahwa minimal ya kita bisa mengatasi ancaman-ancaman yang nyata dulu gitu ya. Ya, di luar tentu target-target bagaimana kita melakukan ataupun menyiapkan alutsista dalam konteks antisipasi ke depan. Nah, kalau di negara maju sesungguhnya penguatan industri pertahanan itu ya lebih kemudian bagaimana menargetkan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi nasional itu bisa juga mengalami peningkatan gitu ya. Ya tentu bagaimana melihat atau bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin seluruh potensi bangsa, baik sumber materialnya, kemudian tenaga manusianya, kapasitas produksinya, hingga penguasaan teknologinya gitu ya. Nah itulah kemudian kenapa industri pertahanan itu harus dikuatkan. Jadi tidak semata-mata diarahkan hanya menopang kemandirian pertahanan ini itu sendiri gitu ya. Alokasi sumber daya APBN yang ada, alokasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk melakukan pembelian alutsista dan seterusnya, ya tidak lagi semata-mata
semuanya dimanfaatkan untuk membeli alutsista dari luar. Ya, ketergantungan kita, ya baik itu komponen-komponen maupun alutsista yang sudah jadi, itu sudah mulai dikurangi dan kita geser ke industri pertahanan kita yang saat ini ibaratnya ya terus kita tingkatkan kapasitas produksinya. Nah, minimal bisa memenuhi kebutuhan TNI saja dulu ataupun mungkin kebutuhan Polri saja dulu. Nah, ke depan kita harus belajar dengan negara maju. Bagaimana kemudian tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi kita bisa kompetitif secara market. Ya, kita bisa jual keluar. Kita harus belajar dari India. Ya, yang mana India dulu negaranya ya tidak begitu baik, ya dalam konteks secara ekonomi biasa-biasa saja. Bahkan bisa dikatakan sebagai negara miskin, tetapi tetap menggenjot industri pertahanannya. Ya memang, ya India dihadapkan pada isu-isu perang ya dengan negara tetangga, dengan Pakistan misalnya, dalam persoalan perbatasan. Sehingga ya memang mereka dengan segala keterbatasan yang ada, tetap mereka menggenjot industri pertahanannya. Yang kemudian 20-30 tahun berikutnya, justru industri yang sudah dibangun pada masa itu menjadi sumber ekonomi bagi negaranya karena dia mampu membuat satu produksi dan mengembangkan teknologi sehingga mereka bisa kompetitif dengan pabrikan atau industri-industri pertahanan yang ada di luar negeri. Itu yang kemudian menjadi nilai tambah yang bisa kita jadikan suatu lesson learn buat bagaimana membangun industri pertahanan kita di Indonesia. Belajar dari pengalaman-pengalaman industri pertahanan yang ada di luar. Nah, karena itu kebijakan bagaimana menata ekosistem industri pertahanan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun pertahanan kita, dan kemudian pertahanan kita bisa sustain dan menjadi pertahanan yang kuat gitu ya di kawasan, dan tentu kompatibel dengan perkembangan perubahan lingkungan geopolitik dunia hari ini. Kalau mereka baik negara-negara tetangga kita ASEAN, mungkin juga negara Barat, Amerika, bila kelihatan bahwa anggaran pertahanan kita ini kan tiba-tiba kan naik. Nah ini kan sensitif nih, karena ini kan ada hubungannya dengan tadi itu ya, negara-negara ini apakah Indonesia ini meningkatkan alutsistanya, dananya mengenai pertahanan, apakah ini ada rencana lain, sehingga kita sering apabila tiba-tiba naikkan anggaran pertahanan keamanan, kemudian sudah mulai ada protes-protes ya. Tiba-tiba suatu saat lagi kita baru naik sedikit, sudah dipikirnya kita ini mau menyerang ya. Padahal kan nggak akan pernah ada, karena kita ini negara yang betul menjaga perdamaian. Itu memang secara politik itu mengundang reaksi. Ketika kita membangun kekuatan kita, mengembangkan pertahanan kita, kemampuan pertahanan kita, pasti akan menimbulkan pertanyaan. Ya, ada apa Indonesia membangun pertahanannya? Pertahanan itu dimodernisasi atau tidak akan terlihat dari indikator anggaran pertahanan. Kenapa anggaran pertahanan Indonesia itu terus naik? Ada apa? Nah, memang perlu mendapatkan penjelasan. Nah, penjelasannya adalah bahwa murni kita melakukan modernisasi pertahanan itu ya dalam rangka kepentingan nasional. Minimal kita ingin menyampaikan bahwa ya kita punya postur pertahanan yang disesuaikan dengan eksistensi geografi kita. Kita ini negara besar ya, yang kemudian menuntut juga pertahanan yang besar. Jadi kita membangun kemampuan kita tidak hanya sekedar menghadapi perang, tetapi kita juga dihadapkan pada ancaman-ancaman yang bersifat non-tradisional. TNI juga disibukkan dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan bencana alam, banjir, dan seterusnya. Di luar isu-isu yang mencakup tanggung jawabnya dalam menjaga urusan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Gitu. Selain itu tentu ya di dalam urusan-urusan hubungan internasional itu ketika kita membangun
pertahanan kita yang kokoh mengungguli negara lain, memang mengakibatkan apa yang disebut dengan apa yang kita kenal sebagai security dilemma, dilema keamanan. Karena pasti negara lain juga ikut bereaksi, ada aksi, ada reaksi, dan kemudian mereka juga membangun angkatan bersenjatanya. Nah, inilah yang kemudian biasa muncul rivalry, muncul kompetisi. Ya, kita lihat dalam fenomena negara besar Amerika dan Cina gitu. Ya, untung saja Indonesia kita tidak punya persoalan-persoalan potensi konflik. Ya, kita murni hanya mencoba memagari wilayah kedaulatan kita, wilayah yurisdiksi kita. Atau setidaknya bagaimana kita menghalau semua pelanggaran-pelanggaran yang ada, yang berada di luar zona ekonomi eksklusif kita, yang hitungannya syarat dengan aktivitas militer. Ya, sebagai wujud deterensi. Dan saya pikir juga masyarakat internasional, khususnya negara-negara di kawasan, akan paham betul bila kita mengkomunikasikan melalui defense diplomacy, ya kita komunikasikan melalui berbagai white paper dan seterusnya, untuk menjelaskan alasan-alasan kenapa kemudian kita membangun postur kita seperti ini, kenapa kita mengakuisisi pesawat tempur seperti ini misalnya, kenapa memilih negara A, B, dan C, dan seterusnya. Semua mempunyai pertimbangan politik atau geopolitik bahkan, agar ya kita bisa membangun apa yang disebut dengan equilibrium dalam hubungan internasional, khususnya dalam sektor pertahanan. Ya, saya kira ini boleh saya simpulkan pembicaraan kita ini, Bro Laksmaha Dr. Rifairas, ini luar biasa ya. Saya walaupun selalu mengikuti masih merasa kurang, tapi apa yang dilakukan sekarang oleh kementerian kita ini sudah sangat sejalan ya dengan presiden kita ya, Pak Insinyur Joko Widodo, yang begitu orang mungkin melihatnya kalau dari sisi uangnya, oh ngapain, tapi ini kan memang presiden kita ini sangat menjaga kedaulatan kita ya, sehingga tadi yang kita sudah bahas mulai dari geopolitik ya, yang pertama ini pemahaman yang disampaikan oleh Pak Jenderal kita, kemudian mengenai industri strategis, bagaimana pemerintah melakukan suatu percepatan membentuk holding yang karena ini sudah harus untuk perencanaan mengenai industri pertahanan kita dan yang lain, infrastruktur dan segala macam. Kemudian ya tentu tadi yang saya nyampaikan, yang pertanyakan, kalau anggaran tiba-tiba ya kan itu sensitif pertahanan, karena pasti ada reaksi kan ya, kadang kita sering ribut mengenai Pulau Natuna ya, mengenai Laut Cina Selatan yang mengklaim. Ya, menyikapi perkembangan berbagai potensi konflik kawasan, ya baik konteksnya itu di beberapa negara kawasan, khususnya di wilayah batas negara India, Pakistan, Korea Utara, Korea Selatan gitu ya, atau di Laut Cina Timur. Dan secara khusus kita fokus yang punya potensi bisa menjadi perang terbuka, yakni di kawasan Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, yang notabene berada di wilayah yang beririsan dengan perairan Natuna gitu ya. Itu memang secara terus-menerus kita harus mencermati perkembangannya. Karena bagaimanapun kalau terjadi konflik terbuka atau bahkan perang terbuka di kawasan itu akan terjadi spillover. Spillover itu artinya bahwa terjadi pergeseran dampak yang tentu akan dirasakan Indonesia itu juga relatif sama dengan negara yang masuk di dalam pusaran konflik. Karena bagaimanapun manuver-manuver perang, manuver-manuver dalam setiap peperangan itu bisa menempatkan kekuatannya di wilayah perairan kita juga sebagai wilayah persiapan atau wilayah escape dan seterusnya. Karena itu memang terus kita harus cermati agar tidak saja berdampak konteksnya secara langsung yang berhubungan dengan wilayah kedaulatan kita, tetapi secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi stabilitas
kawasan dan stabilitas nasional kita. Nah, keamanan nasional kita. Karena pada akhirnya itu bisa mempengaruhi masalah-masalah perekonomian nasional kita juga. Nah, inilah yang kemudian perlu disikapi, dan Indonesia hari ini terus membangun upaya dialog, menjadi mediator, menjadi negara yang selalu mendorong bagaimana persoalan isu-isu ini bisa menekan terjadinya konflik, mencegah konflik, melakukan deeskalasi, mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk memanage potensi konflik yang ada itu. Nah, secara paralel kita juga tetap mengantisipasi, mengerahkan kekuatan di sana dan melakukan modernisasi pertahanan yang mampu merespons bila skenario yang terjadi di sana itu bisa berdampak kepada Indonesia. Nah, saya pikir TNI, Kementerian Pertahanan juga sudah merumuskan berbagai konsep-konsep bagaimana politik negara menghadapi situasi apabila terjadi war scenario yang memang betul-betul tidak diharapkan ke depan. Karena kalau kita bicara perang, bisa hari ini, bisa besok. Ya, tidak pernah kita tahu kapan ada perang itu. Bisa kita melihat sebagai pembanding perang Ukraina dengan Rusia. Ya, yang tadinya hanya skirmish, lalu perang terbatas, tapi sekarang mulai menjadi perang yang eskalasinya cukup tinggi. Dan bila tidak bisa diatasi secara baik, itu bisa mendorong perang dunia ketiga. Inilah yang kemudian kita tidak harapkan. Karena bagaimanapun kita terus mendorong perdamaian, ya, mendorong stabilitas keamanan kawasan agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ya, luar biasa Bro Laksma, Bro kita ini Dr. Rifai Ras, ya. Saya kira ini sudah pembahasan dan pembicaraan dan diskusi yang sangat menarik menurut saya untuk kita bisa memberikan masukan, ya, ke orang-orang yang mungkin tidak begitu tahu persis bagaimana sih situasi sekarang ini mengenai geopolitik, kemudian industri pertahanan kita dan dukungan pemerintah ini sangat luar biasa. Dan tentu ya terima kasih kehadirannya tamu khusus kita hari ini, ya, yang sudah saya tahu Bro Laksma Dr. Rifai ini kesibukannya luar biasa sebagai aktif, ya, masih aktif sebagai perwira tinggi militer, kemudian juga akademisi yang selalu memberikan pembelajaran prodi mengenai pertahanan, ya, baik di Unhan maupun di UI. Dari sisa uang Bro kita bisa obras, ya, obrolan santai tanpa batas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah,